Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal sebab Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan di waktu yang terbaik ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini untuk mengartikan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu, menghidupkan kebenaran-Mu dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya pada saat ini akan didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17a. Sekali lagi, khotbah saya pada saat ini akan didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17a. Demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17a, demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ungkapan populer yang menyebutkan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan dari orang percaya. Dan ungkapan ini sering sekali kita dengar dari para hamba-hamba Tuhan, dari para pengkhotbah yang menyampaikan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Lalu seberapa pentingkah doa itu sampai diumpamakan, disejajarkan dengan nafas hidup orang percaya? Sebelum saya membahas tentang doa, kita bahas dulu pentingnya nafas kehidupan. Bapak Ibu, Anda boleh kaya raya, Anda boleh punya kedudukan yang tinggi, Anda boleh populer, dan apapun Anda boleh punya, Anda boleh hebat, tetapi segala sesuatunya akan berakhir jika nafas kehidupan itu tidak ada pada Anda. Ketika nafas kehidupan lepas dari raga Bapak Ibu dan saya, ketika nafas kehidupan lepas dari raga kita semua, percayalah itu akhir dari segala-galanya. Mungkin Anda butuh waktu 5 sampai 1 tahun orang sudah bisa lupakan siapapun kita. Seberapa terkenal, seberapa hebatnya, orang itu akan segera dilupakan ketika nafas kehidupan sudah tidak bersama lagi dengan dia. Begitu pentingnya nafas itu sebagai bukti bahwa seseorang itu masih hidup, seseorang itu masih bisa berkarya, seseorang itu masih bisa berbuat, dan seseorang itu bisa melakukan apapun ketika nafasnya masih ada di dalam raganya. Lalu kenapa para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan mensejajarkan nafas itu dengan doa? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama kita harus paham bahwa doa itu merupakan pembuktian hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita berbicara tentang seberapa dekat kita, seberapa akrab kita, seberapa manunggalnya kita dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi jika dalam kehidupan kita, kita memiliki keeratan, kedekatan, hubungan yang baik. Saya kasih contoh, misalnya anak-anak saya akan bisa bercerita apapun kepada saya, mereka akan bisa menyampaikan apapun kepada saya, mereka akan meminta apapun kepada saya karena saya dekat secara genetik, karena saya dekat secara personal dengan mereka. Beda kalau seandainya anak orang lain atau anak tetangga yang melakukan itu, karena saya tidak punya kedekatan genetik, saya tidak punya kedekatan emosional, pasti akan berbeda. Itulah sebabnya kalau kita berbicara bahwa betapa pentingnya doa, karena itulah bukti kedekatan kita dengan Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa bersama kita dengan Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kedekatan, maka kita dapat melakukan apa saja, menyampaikan apa saja kepada Tuhan sebagai sosok, sebagai Tuhan, Tuhan pemilik hidup kita yang dekat dengan kita. Itulah sebabnya orang percaya selalu menjadikan bahwa doa itu sebagai bagian dari eksistensi kerohaniannya, sebagai nafas dari kehidupannya sebagai orang percaya. Itu sebabnya para pengkhotbah, para penginjil, para hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa doa itu ada nafas kehidupan bagi orang percaya. Yang kedua, bahwa doa itu hanya bisa terjadi jika komunikasi kita dengan Tuhan itu baik. Doa itu dapat kita sebutkan sebagai salah satu bentuk komunikasi utama kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita bercerita kepada Tuhan, kita bisa menyampaikan pergumulan kita bisa menyampaikan apapun yang kita inginkan, kita bisa curhat ke Tuhan, kita bisa
um, membangun chemistry hubungan antar kita dengan Tuhan. Bisa dilakukan apa saja di dalam doa. Doa itulah komunikasi utama kita. Di dalam doa kita bisa melakukan apa saja, kita bisa meminta apa saja, kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi jika tidak ada gap di dalam hubungan kita. Tidak ada gap tidak ada masalah dalam hubungan kita. Hanya bisa terjadi, komunikasi yang baik itu hanya bisa terjadi jika kita memiliki hubungan yang baik dengan pribadi yang menjadi lawan dari komunikasi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa doa itu merupakan salah satu bentuk komunikasi terbaik kita dengan Tuhan. Mengkomunikasikan apa saja, menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Itulah sebabnya disebutkan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Di dalam doa itu kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita bisa mengeratkan hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita bisa curhat kepada Tuhan. Di dalam doa itu kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Itulah sebabnya doa disebut sebagai nafas kehidupan orang percaya. Yang ketiga, doa itu adalah eksistensi iman kita. Kalau kita sudah tidak berdoa lagi, maka iman kita juga mengalami downgrade, penurunan. Eksistensi iman kita hanya bisa dilihat seberapa konsisten kita percaya dan berdoa kepada Tuhan. Seberapa konsisten kita membangun hubungan dengan Tuhan. Seberapa konsisten kita menentukan waktu-waktu untuk memperbaiki, membangun relasi kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya bahwa doa itu merupakan bukti eksistensi dari iman kita. Itulah sebabnya disebut doa itu nafas kehidupan dari orang percaya. Nah, dari pembacaan tadi disebutkan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, kata tetap ini kata yang konstan, tidak berubah. Artinya bahwa berdoa bagi orang percaya bukan pada saat kita sehat saja, bukan pada saat kita diberkati saja, bukan pada saat kita sukses saja, bukan pada saat kita berkelimpahan saja. Doa itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita. Doa itu sesuatu yang konsisten dilakukan, yang konstan dilakukan, yang tidak berubah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya disebabkan tetaplah berdoa. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, bagaimanapun hidupmu hari ini, doa tidak boleh lepas dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Karena itu tadi pentingnya doa bagi orang percaya, bahwa itulah bukti kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu, apa menjadi pergumulan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan terjadi dalam hidup, apa yang engkau sedang minta kepada Tuhan. Tetapi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Ada banyak saksi iman ketika kita berbicara tentang tetaplah berdoa. Salah satu yang paling terkenal di dalam cerita Alkitab adalah Ibu Hana. Dia boleh bergumul, bahkan disebutkan di Alkitab, Tuhan sendiri yang menutup rahimnya. Tetapi dalam konsistensi, dalam sikap yang konstan dia berdoa, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang seharusnya dia mandul, yang seharusnya dia tidak punya anak, Tuhan bisa merubah keputusannya sampai dia mendapatkan seorang anak. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini, tetaplah berdoa. Konsisten di dalam imanmu, konsisten dalam membangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena di dalam doa itu ada kekuatan yang maha dahsyat yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau telah memperdengarkan suara kebenaran. Satu hal yang kami percaya, Allah Roh Kudus sebagai sumber dari segala hikmat akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu, bukan sekadar memahami, menumbuhkan kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga menghasilkan buah sesuai dengan iman dan pertobatan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, memberkati mereka selalu. Berkati setiap pengurus GBP Taman Firdaus, berkati setiap anggota jemaat kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa yang menjangkau mereka, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik dalam hidup kami, dan kami percaya yang terbaik daripada-Mu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.